Tidak pernah kalah di medan peperangan. Satu nama yang ditakuti oleh dua kekaisaran besar dunia, yaitu Persia dan Romawi. Inilah kisah Khalid bin Walid, pedang Allah yang terhunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sejarah Islam ada satu nama yang begitu menggetarkan dunia. Bukan karena pangkat, bukan pula karena hartanya, tetapi karena kecerdasan dalam strategi perang. Inilah kisah Khalid bin Walid, sahabat Rasulullah yang dijuluki Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Lalu bagaimana beliau bisa membuat Romawi dan Persia, dua kekaisaran adidaya saat itu, gemetaran? Mari kita simak kisah lengkapnya. Sebelumnya, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa dukung channel sederhana ini agar channel ini dapat berkembang dengan baik. Bismillah, mari kita bahas. Khalid bin Walid lahir di tengah keluarga Quraisy yang terpandang di Mekah. Ayahnya bernama Al-Walid bin Al-Mughirah. Beliau adalah salah satu tokoh Quraisy yang disegani. Sejak kecil, Khalid bin Walid tumbuh dalam lingkungan yang keras, penuh persaingan. Beliau dilatih seni berperang, strategi militer, hingga menjadi salah satu pemuda paling tangguh di Mekah. Namun Khalid bin Walid bukan termasuk orang yang pertama masuk Islam. Justru beliau adalah salah satu pemimpin dalam pasukan Quraisy saat Perang Uhud. Perang di mana umat Islam sempat terdesak karena serangan balik yang dipimpin langsung oleh Khalid bin Walid. Tapi justru dari sinilah awal perubahan besar itu dimulai. Setelah kemenangan Quraisy di Perang Uhud tidak membuat Khalid bin Walid puas. Beliau justru mulai merenung. Mengapa Muhammad yang dulu lemah kini menjadi kuat? Dan mengapa sahabat-sahabatnya begitu teguh, bahkan rela mati demi agama Islam? Tidak lama setelah perjanjian Hudaybiyah, Khalid bin Walid membuka hati. Beliau mengirim pesan pada saudaranya, Al-Walid bin Al-Walid, yang sudah masuk Islam terlebih dahulu. Lewat percakapan inilah hidayah mengetuk hatinya. Khalid akhirnya memutuskan berhijrah dan menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah menyambut dengan penuh cinta dan berkata kepada Khalid bin Walid, "Segala puji Allah yang telah memberimu hidayah. Aku melihat dalam dirimu ada kecerdasan dan kekuatan. Kini engkau adalah pedang Allah yang terhunus." Salah satu momen awal kebangkitan Khalid sebagai jenderal besar terjadi di Perang Mu'tah. Pasukan muslim yang berjumlah 3.000 orang harus menghadapi lebih dari 200 orang tentara Bizantium. Awalnya 3 komandan utama syahid satu persatu, seperti Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawaha. Di saat genting itulah Khalid bin Walid mengambil alih komando. Dengan taktik luar biasa, beliau memecah pasukan menjadi beberapa kelompok, menciptakan ilusi seolah-olah bala bantuan datang. Beliau membuat formasi pasukan berkali-kali bergantian posisi untuk membingungkan musuh. Dan hasilnya ternyata pasukan muslim berhasil mundur dengan teratur, tanpa kehancuran total. Itulah momen di mana Khalid bin Walid resmi diberi gelar pedang Allah yang terhunus. Setelah wafatnya Rasulullah, Khalid dipercaya Abu Bakar As-Siddiq untuk memimpin perang melawan pasukan murtad dan kekaisaran Persia. Salah satu pertempuran legendaris terjadi di Perang Walajah. Khalid menerapkan strategi pengepungan dari belakang, teknik yang tidak umum kala itu. Beliau menyembunyikan pasukan berkuda di sisi kanan dan kiri lembah, sementara pasukan utama memancing Persia maju ke tengah. Saat Persia terkepung, pasukan tersembunyi menyerang dari belakang. Taktik itu sukses besar. Ribuan tentara Persia kalah. Pasukan muslim yang jauh lebih sedikit justru keluar sebagai pemenang. Dan strategi ini bahkan dipelajari oleh para ahli militer modern. Adapun puncak kejeniusan Khalid bin Walid terjadi dalam Perang Yarmouk melawan kekaisaran Romawi. Di medan yang tandus, yang sulit, pasukan Islam yang berjumlah 36.000 melawan lebih dari 200.000 tentara Romawi. Khalid bin Walid menyusun strategi pertahanan dinamis. Beliau menempatkan pasukan cadangan secara fleksibel
dan mampu bergerak cepat ke titik kritis. Dalam 6 hari pertempuran sengit, pasukan Muslim memenangkan peperangan. Jatuhnya wilayah Syam membuka jalan bagi Islam ke seluruh dunia. Khalid bin Walid memimpin lebih dari 100 pertempuran dan tidak pernah sekalipun kalah. Sebuah rekor luar biasa yang belum tertandingi. Akan tetapi, meskipun tidak terkalahkan di medan perang, Khalid pernah dicopot dari posisi panglima oleh Khalifah Umar bin Khattab. Bukan karena gagal, tetapi karena Umar khawatir umat terlalu bergantung pada Khalid bin Walid, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa respon Khalid bin Walid? Beliau menerima dengan lapang dada dan tetap berperang di bawah pimpinan orang lain. Disinilah letak kemuliaannya, rendah hati dalam kemenangan. Wafatnya Khalid bin Walid, sang legenda. Khalid bin Walid wafat bukan di medan perang. Beliau wafat di tempat tidur, dalam keadaan sedih, karena tidak sempat syahid di medan jihad. Sebelum wafat, beliau berkata, "Aku telah mengikuti lebih dari 100 pertempuran. Tidak ada satu jengkal pun di tubuhku kecuali ada bekas luka medan atau tombak. Tapi lihatlah, aku mati di atas ranjang, sebagai matinya unta tua." Beliau dimakamkan di Homs, Suriah, dan sampai hari ini jutaan umat Islam mengenangnya sebagai jenderal Islam terhebat sepanjang sejarah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ingat yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.